Assalamualaikum. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Menalah aku berdiri. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya silakan kalau ada sampah di meja atau di bawah mejanya diambil dulu, nak. Diperiksa dulu, diperhatikan. Ya, kalau ada sampah buang di kotak sampah. Oke, anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Iya. Sudah pada sholat subuh semua belum pagi tadi, nak? Ya, alhamdulillah. Jadikan kebiasaan yang baik, nah ya. Seperti lagu yang kita upacara tadi ya, 7 kebiasaan anak Indonesia. Salah satunya bangun pagi kemudian beribadah. Ya, kalau kita orang Islam berarti kita wajib melaksanakan sholat subuh ya. Oke anak-anak, sudah sarapan semua belum? Belum. Kenapa masih ada yang belum sarapan? Iya, mood tidak mood harus makan, nak ya. Syukuri apa yang ada, ya. Jadi apa yang ada bisa dimakan, alhamdulillah. Walaupun nasi garam, berarti masih ada nasinya, nak ya. Oke, nak, hari ini ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran apa? Pai. Kita akan belajar ya tentang materi riba dan tabayun. Sebelum kita belajar hari ini, Bapak jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi hibah dan tabayun ini, nak ya. Menghindari hibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Ya, yang pertama yang ingin kita capai anak-anak sekalian ya, Bapak ingin ya hari ini anak-anak itu bisa menjelaskan ya apa itu tabayun ya dan bahaya riba dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak berharap anak-anak hari ini bisa menunjukkan ya bagaimana langkah-langkah ya yang harus kita lakukan dalam menumbuhkan sikap tabayun. Jadi dua itulah, nak ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan ditonton sampai selesai, nak ya. Diperhatikan, diingat, bila perlu ditulis. Kalaupun tidak sempat menulisnya, ingat-ingat ya, dibayangkan. Oke, paham? Oke anak-anak, selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar. Hari ini bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan politik. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang akhlak, yaitu menghindari riba dan menumbuhkan sikap tabayun. Ayo nih, siapa nih yang suka riba, suka ngomong temannya, baik secara terang-terangan atau di belakang? Atau siapa juga nih yang suka menyebarkan berita tanpa lihat dulu berita tersebut benar atau salah? Ya. Ayo ngaku. Itu kan, baiklah anak-anak ya,
Jadi kita akan belajar tentang riba. Pengertian riba. Riba adalah menyebutkan aib seseorang baik dengan perkataan, tulisan, atau tindakan yang dapat merugikan orang tersebut. Contoh riba. Nah, apa saja sih contohnya riba itu? Riba itu diantaranya membicarakan kekurangan orang lain di belakangnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh riba. Yang kedua, menyebarkan keburukan atau isu yang tidak benar. Yang ketiga, mengejek penampilan atau tindakan seseorang di belakangnya. Hukum riba dalam Islam, riba sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kalian merasa jijik, bukan? Nah, ini adalah dalil tentang tidak dibolehkannya kita melakukan riba. Jadi barang siapa yang masih melakukan riba berdasarkan ayat ini, maka itu diibaratkan kita memakan daging saudara kita sendiri yang sudah meninggal. Ya, tentunya sangat jijik kita saja memakan daging atau ayam yang sudah meninggal saja jijik, ini apalagi daging saudaranya, berarti daging manusia. Dosa riba. Riba mengandung dosa dan merusak hubungan antar sesama manusia. Bahaya riba. Apa saja bahaya riba itu? Di antaranya bahaya riba ini berdampak pada hubungan sosial kita, yaitu merusak persahabatan dan menimbulkan permusuhan. Yang kedua, riba dapat menghilangkan pahala. Riba sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Dan yang ketiga, orang yang suka riba akan mendapatkan dosa besar. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara menghindari riba? Nah, ini ada 5 kiat dari Bapak bagaimana cara kita agar terhindar daripada riba. Yang pertama, cara menghindari riba adalah ingat dosa dan akibatnya. Jadi kalau kita mau melakukan riba, ingat dosanya dan pikirkan apa akibatnya. Selalu sadari bahwa riba adalah perbuatan dosa besar. Yang kedua, anak-anak fokus pada hal positif. Sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat agar kita terhindar, terjauh, ataupun tidak memikirkan untuk melakukan riba. Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Tanyakan dulu anak-anak, apakah informasi ini perlu dibagikan, apakah informasi ini benar atau tidak. Ya, dengan begitu maka kita akan terhindar daripada riba. Yang keempat, jaga pergaulan. Berada di lingkungan yang tidak mendukung riba. Artinya kita menjaga pergaulan kita agar usahakan diri kita ini berada di tempat lingkungan yang tidak mendukung untuk riba, bukan sebaliknya. Dan yang kelima, beristighfar dan taubat. Jika terlanjur riba, anak-anak segera bertobat dan meminta maaf terhadap orang yang kita ribai. Nah, demikianlah anak-anak tentang riba. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun adalah sikap berhati-hati dalam menerima,
dan menyebarkan informasi dengan memeriksa kebenaran terlebih dahulu. Artinya kalau kita mendapatkan suatu berita baik dunia nyata ataupun di dunia sosial, jangan sampai kita langsung memfollow up atau membagikan berita tersebut. Kita teliti dulu benar atau tidak berita tersebut, jangan-jangan berita itu adalah sebuah hoax. Nah, dalil Al-Quran tentang tabayun di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Ya, ayat ini lagi-lagi menyuruh kita berhati-hati tentang suatu informasi yang kita terima. Pentingnya tabayun. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ya, ada 3 manfaat mengapa kita harus melakukan sikap tabayun. Yang pertama, agar terhindar dari fitnah, mencegah penyebaran berita palsu. Yang kedua, membangun keharmonisan sosial, artinya kita menjaga hubungan baik antara individu atau kelompok. Dan yang terakhir, meningkatkan kredibilitas pribadi, menjadikan diri kita individu yang dipercaya dalam menyampaikan informasi. Bagaimana cara menerapkan tabayun? Nah, di sini ada beberapa cara ya agar kita bisa menerapkan, melaksanakan sikap tabayun pada diri kita sendiri. Yang pertama, tipsnya anak-anak, periksa sumber informasi. Jadi kalau tidak dapat informasi, periksa dulu sumbernya, benar atau tidak sumbernya ini. Jangan-jangan sumbernya ini adalah sumber yang suka menyebarkan berita hoax. Jadi pastikan sumber terpercaya dan memiliki kredibilitas. Kemudian cross check dengan fakta. Nah, bandingkan informasi dengan data yang relevan. Bertanya kepada ahli atau pihak terkait. Jadi kita berkonsultasi atau bertanya informasi tentang informasi yang meragukan. Dan yang terakhir, hindari emosi. Jangan cepat-cepat marah, jangan terburu-buru menyebarkan informasi hanya karena kita dalam keadaan emosi atau marah. Apa sih keutamaan sikap tabayun? Sikap tabayun itu menjadikan pribadi kita lebih bijaksana. Kemudian kalau kita bertabayun, kita akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala karena kita terhindar dari kesalahan dalam menyebarkan sebuah informasi. Dan yang ketiga, menghindari dosa penyebaran hoax. Nah anak-anak, sampailah kita pada kesimpulan hari ini. Dari pembelajaran ini, kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama anak-anak, jadikan lisan kita sarana kebaikan. Hindari perbuatan buruk seperti ghibah, selalu tabayun agar tidak termakan informasi palsu. Dan yang keempat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik dan benar. Melihat tadi bahan ajar kita hari ini ya, walaupun sekilas, Bapak berharap mudah-mudahan ya bisa menambah wawasan kalian ya tentang ya riba dan tabayun ini nak ya. Nanti akan kita perdalam lagi dalam tugas kelompok kita ya. Nah, alhamdulillah kita sudah bagi kelompok ya. Tadi kita sudah menonton video bahan ajar tentang riba dan tabayun. Nah, sekarang Bapak tugaskan ya masing-masing kelompok ini, untuk 2 kelompok ini nak ya, membuat ya, untuk kelompok ini ya, dengarkan. Bapak harapkan
kalian membuat ya satu buah cerita ya, ditulis di kertas, nanti dibacakan ya. Cerita ini tentang tabayun atau riba. Oke, kelompok ini nah ya. Ya, kita akan bermain peran ya. Jadi kalian bikin sebuah skenario sederhana atau drama pendek yang berkaitan dengan riba atau tabayun. Oke anak-anak, gimana tugas kelompoknya? Sudah selesai semua belum? Sudah. Oke, kalau sudah, saatnya kita akan presentasi ya, melihat hasil kerja kalian di depan kelas. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kalau gitu kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video kami. Selamat menonton. Selamat menyaksikan. Ya. Oke ya. Oke. Yang keempat, mengembalikan sama-sama lagu pada Allah dan orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Bogor 2 yang akan mempresentasikan hasil video kami. Selamat menyaksikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan cerita pendek tentang hati-hati gosip online. Dina sangat aktif di media sosial. Suatu hari, ia membaca sebuah postingan yang menuduh temannya, Rani, berbuat tidak menyenangkan. Tanpa berpikir panjang, Dina langsung berkomentar negatif dan membagikan postingan tersebut ke grup pertemanannya. Beberapa hari kemudian, Dina bertemu Rani secara tidak sengaja. Rani terlihat sedih dan bingung. Dengan hati yang gelisah, Dina bertanya pada Rani tentang postingan tersebut. Rani menjelaskan bahwa semua tuduhan itu tidak benar dan ia merasa sangat terluka. Dina merasa sangat menyesal. Ia baru menyadari kesalahannya setelah mendengar penjelasan langsung dari Rani. Ia langsung minta maaf kepada Rani dan menghapus semua komentar negatifnya. Pelajaran dari cerita ini, tabayun. Sebelum menyebarkan informasi, kita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Jangan mudah percaya pada kabar buruk atau hoax. Ghibah, mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain tanpa bukti yang jelas adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Ghibah dapat merusak hubungan antar manusia dan menyakitkan hati orang lain. Pesan moral, mari kita ceritakan ini sebagai pelajaran berharga. Mari kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu berusaha untuk bersikap baik kepada sesama. Ingat, tabayun, cek dan dicek sebelum share. Ghibah, hindari menggosip dan menyebarkan fitnah. Yuk kita jadi netizen yang cerdas dan bijak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang malas sekali sekolah. Nah, saya punya ide. Saya akan memberi berita tentang libur sekolah. Nizam, ada berita nih. Kita besok nggak sekolah. Yeay! Jonathan, Nizam, ada apa nih? Kok seru banget? Nih, ada berita dari sekolah. Kita besok nggak sekolah. Yeay! Nanti dulu, cari tahu
beritanya dari mana? Jonathan, beritanya dari mana? Kayaknya dari Izam deh. Nah, itu Izam. Zam, sini dulu. Ya, ada kenapa ya? Ketahuan deh, maaf teman-teman, saya lagi nggak mau belajar. Gila. Oke anak, ya alhamdulillah tadi kita sudah belajar bersama-sama, sudah kerja kelompok, kemudian sudah presentasi, nak ya. Nah, sekarang kita akan mengisi lembar refleksi ya. Jadi nanti silakan diisi, nak ya, sesuai dengan yang kalian pelajari hari ini. Paham? Silakan diisi, nak ya. Tulis nama satunya. Sama si Fredward. Ini jangan lihat ya. Ajar tentang perasaan aku keren sih anak saya besok di Padang dari Mas. Belajar tentang apa ya? Lupa kasih namanya. Harus menunjukkan Semuanya sudah? Nah, oke. Bagaimana belajarnya hari ini, nak? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini banyak manfaatnya untuk kalian. Jangan lupa anak-anak gunakan handphone ya. Itu untuk pembelajaran, nak ya. Mencari sumber informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Boleh tidak hiburan? Boleh sekali-kali ya. Tapi jangan lupa jangan hiburan mulu, gunakan handphone kita juga untuk belajar. Ya, terima kasih anak-anak atas pembelajarannya hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.